Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Lillah, lillah, ya fu'amal lillah, wa lihifzi kitabillah, min awali bismillah, lil khatmi walir ridwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Ya Nur, ya Nur, ya Muhkamu ya Tanzil, li Muhammad ya Jibril, min Rabbil Arsy dalil. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik ya semuanya ya. Oke, pada siang hari ini marilah kita berdoa dulu dengan membaca suratul Fatihah agar kegiatan kita nanti berjalan dengan lancar, proses belajar kita berjalan dengan lancar sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah As-Sholihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Bismillahi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Saya cek daftar hadirnya. Adib Setia Putra hadir, oke. Ainin Muhsi hadir, oke. Anaika Agustina hadir. Arya Putra Mahadika, Basilia Adun. Oke, mohon maaf. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan materi apa, Rek?
qada dan qadar atau berkaitan dengan takdir. Jadi ya. Tentunya kalian kalau bicara soal takdir pasti dalam di benak hati kalian pasti selalu ingat. Takdir itu yang menciptakan siapa? Allah. Kalau ketika kita dengar takdir pasti kita ingat istilah ikhtiar atau usaha. Yang kedua adalah setelah ikhtiar kita harus apa? Bertawakal. Nah, coba kita lihat apa sih sebetulnya pengertian daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ya. Nah, coba dibaca Mbak yang depan, yang kenceng. Qada dan qadar merupakan rukun iman keenam, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya Jibril alaihissalam berkenaan iman. Arti aja, maksudnya? Maksudnya, hendaklah kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman pula dengan qadar, ketentuan baik dan buruk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Terima kasih. Nah, ini adalah berkaitan dengan kita harus beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini iman yang keberapa? Yang keenam. Setelah iman kepada apa? Hari akhir atau hari kiamat. Jadi ya. Coba kita lihat berkaitan dengan qada dan qadar. Secara bahasa, hukum atau ketetapan keputusan pemerintah kemudian kehendak mewujudkan pemberitahuan dan penciptaan. Istilah Islam, ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk atau berkenaan dengan makhluk. Kemudian ada lagi pengertiannya, contohnya qada apa Mbak? Usia. Jadi ya, contohnya adalah penciptaan bumi. Yang kedua adalah qadar. Coba dibaca Mas Rizal, qadar ini apa kira-kira? Qadar bahasa hukum, kepastian, peraturan dan ukuran ketentuan sesuatu perkara mengikuti kadar yang tertentu. Istilah Islam, perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Contohnya adalah apa? Usia manusia. Misalnya 63 tahun. Contoh lain apa Mas? Ketentuan Allah sejak azali bahwa manusia akan diciptakan untuk mendiami bumi dengan Berbagai ketetapan. Nah, mana Pak Pria? Nah, dalam qada dan qadar itu adalah istilahnya takdir. Takdir dalam bahasa Arab atau qadar ya. Ketentuan suatu peristiwa yang terjadi karena pilihan makhluk itu sendiri yang akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di padang mahsyar nanti, di pasar mahsyar kelak. Jadi sabda Rasulullah, hendaklah kamu beriman kepada adanya takdir yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada pengertian makna iman kepada takdir. Kemudian ada lagi dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut apa Mas? Mbak? Menurut ukuran. Jadi segala sesuatu diciptakan Allah sesuai dengan ukurannya. Ukurannya siapa kira? Ukurannya Allah. Jadi ya, ini. Hukum beriman kepada qada dan qadar. Apa hukumnya? Wajib. Kepada semua makhluk. Jadi Allah juga telah menetapkan ketentuan tertentu dan tiada satu perkara pun yang terlepas daripada ketentuan Allah. Muslim juga wajib beriman bahwa perkara yang berlaku merupakan pelaksanaan ketentuan Allah yang telah termaktub sejak azali. Azali itu gimana Mas? Sejak zaman sebelum dimulai. Karena kita kalau sebelum dilahirkan sudah ada zaman, ini namanya zaman azali. Oke ya. Berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, baca artinya saja ya. Beriman kepada al-qadar itu termasuk dalam tauhid. Maka barang siapa yang mentauhidkan Allah tetapi mengingkari qadar, maka pengingkarannya itu membatalkan tauhid. Jadi kita ini wajib beriman kepada qada dan qadar. Kalau kita beriman
kepada dan qada dan qadar, insya Allah hati kita akan tenang. Karena terkadang kita harus usaha, terkadang kita harus tawakal. Maka kalau hidup kita seimbang, ikhtiar dan tawakal seimbang, maka hati kita akan mengalami ketenangan. Ya, takdir ada namanya ilahiyah atau takdir mubram, ikhtiariyah atau mu'allaq. Nah, ini coba kita lihat dulu ya. Apa sih bedanya takdir mu'allaq dan takdir mubram? Coba di sebelah kanan saya, Mbak siapa namanya? Mbak Feni. Oke, dibaca Mbak. Coba mubram itu artinya apa itu? Ketentuan Allah yang tidak dikaitkan dengan ikhtiar manusia, Contoh. kematian, jenis kelamin, jodoh, Kiamat dan sebagainya. Coba kalau sebelah kiri. Takdir mu'allaq itu apa Mbak? Ketentuan Allah yang dikaitkan dengan usaha manusia, contohnya kepintaran, kekayaan, kerusakan alam, kecelakaan, dan sebagainya. Inilah perbedaan. Jadi ya, perbedaannya daripada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Contohnya kalau ketentuan Allah yang tidak dikaitkan dengan ikhtiar manusia, sudah ketentuan manusia Allah adalah kematian, jenis kelamin, kemudian jodoh. Lanjut ada apa lagi? Kiamat. Jadi kan ini sudah ditetapkan Allah. Kemudian takdir yang berkaitan dengan usaha manusia, contohnya ada apalah? Kepintaran. Yang kedua, contoh lagi kekayaan. Jadi ini masih bisa dirubah. Kemudian kerusakan alam, kemudian kecelakaan. Termasuk lalu lintas bisa diminimalisir kecelakaannya kalau kita usahakan. Kalau tidak diusahakan maka banyak terjadi kecelakaan. Nah, itu ya. Ini adalah contoh peta hidup. Nanti kita akan masuk roh alam, kemudian alam rahim, alam dunia, masuk alam barzah, kemudian kita masuk namanya alam barzah. Di alam atau alam mahsyar ya. Lanjutnya adalah alam mahsyar. Kita masuk nanti di surga atau neraka. Nah, oke ya, ini ada lagi. Takdir am atau umum. Sebelum penciptaan alam itulah dijelaskan terdahulu yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Takdir ini tidak berubah, bahkan Lauhul Mahfuz adalah umul kitab. Takdir berkaitan dengan rezeki, ajal, amalan manusia sebelum diciptakannya makhluk. Kemudian ada lagi menurut waktunya ini ya, seperti yang di atas namun setelah menjadi janin dan ditiupkan roh. Takdir tahunan yang ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Jadi kan, makanya ketika pondok masa-masa Ramadan kita disuruh istilahnya mencari malam Lailatul Qadar, karena agar catatan amal kita yang sudah dicatat di pada zaman azali ini bisa berubah, maka harus kita berusaha, berdoa istilahnya. Ya, saya percepat ya. Nah, ini ada 3 aliran takdir. Yang pertama, Jabariyah. Mengartikan segala sesuatu sudah ditetapkan manusia, segala sesuatu yang sudah ditetapkan, manusia tidak punya kehendak menurut kaum Jabariyah. Yang kedua, kaum Qadariyah. Manusia bebas berkehendak sesuka hati. Agak berbeda sedikit. Jadi ya. Yang ketiga, Asy'ariyah. Menengahi ada yang pasti, tetap tak bisa diubah, dan ada yang bisa diusahakan. Berkaitan dengan, nah ini ya, takdir ikhtiariyah. Kisahnya Pepo dan Emro. Lanjutnya musibah Aceh. Bagaimana menyikapi musibah? Pertanyaannya ya. Harus apa kita? Harus dengan sabar, dengan ikhlas. Karena ada beberapa hal musibah itu terjadi karena bisa jadi karena kesalahan makhluk atau memang ujian, atau musibah itu namanya apa lupa saya. Apa namanya? Kalau orang diberi nikmat, dia tidak pernah beribadah, tapi diberi nikmat yang berlebih, namanya apa? Istidraj. Jadi bisa jadi itu adalah istidraj. Lanjut ya. Ini ada hikmah, iman kepada qada dan qadar. Nah, pertama, apa hikmahnya yang pertama? melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Jadi kita harus belajar bersyukur dan bersabar. Yang kedua, hikmahnya
menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga, Memupuk sifat optimis dan giat bekerja, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Yang keempat, menenangkan jiwa. Jadi semakin tenang. Jadi kan, makanya ada bahasa istilahnya sing tenang gitu ya. Nah, ini bagian daripada iman kepada qadha dan qadar. Maka kita hidup ini harus tenang gitu ya. Nah, oke ya. Di sini, sampai di sini ada yang tanyakan? Coba tadi ada yang mau bertanya kayaknya. Ya. Yang bertanya siapa kira-kira? Ya, sebutkan namanya. Namanya siapa? Namanya Mas Rizal. Oke, berdiri Mas. Ya, Mas Rizal mau bertanya. Saya mau bertanya Pak, apakah doa bisa mengubah ketentuan? Oke. Apakah doa bisa merubah ketentuan Allah? Coba kita lihat dari pendapat tadi ya. Tadi ada beberapa pendapat ya. Coba kita mundurkan dikit. Apakah doa ini bisa merubah ketentuan? Nah, ini ada beberapa pendapat jadi ya. Manusia bebas berkehendak sesuka hati. Jadi kan, kira-kira kalau kita berdoa bisa nggak merubah ketentuannya Allah? Nah, siapa yang mau jawab kira-kira sebelum saya jawab? Kira-kira Mbak Kiki mau jawab kayaknya ini. Kira-kira bisa nggak Mbak doa itu merubah ketentuan Allah? Bisa ya. Jadi doa itu pasti bisa merubah ketentuan Allah. Sebagaimana ud'uni apa? Astajib lakum. Jadi kan Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah pasti akan apa? Dijawab oleh Allah. Maka kita disuruh namanya berikhtiar. Di tengah-tengah ikhtiar itu ada namanya doa. Nah, doa. Jadi ikhtiar itu tidak hanya usaha secara zahir saja, tapi juga usaha batin. Namanya berdoa. Maka jawaban saya adalah Mas, bisa merubah keadaan. Termasuk adalah ketika kita dilahirkan tidak bisa apa-apa berkaitan dengan kepandaian. Maka kita diperintahkan untuk merubah. Jadi kan belajar jadinya berdoa. Ampreh pinter gimana? Kita harus berdoa. Yang kedua, biasanya kita ini pengen sugih atau pengen kaya ya. Kalau kita pengen kaya maka harus usaha bekerja. Kemudian juga berdoa. Insya Allah kalau kita tekun bekerja dan berusaha dan berdoa, maka takdir kita akan berubah. Dulu orang tua kita kaya, mohon maaf misalkan tidak terlalu kaya, maka di masa kita akan menjadi kaya. Kalau kita mau berusaha dan berdoa. Oke, itu ya Mas Rizal. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi mungkin dari cewek, mungkin gantian. Yuk. Ya, namanya siapa? Safanya, ya. Apakah jodoh? Oh iya. Begini ya. Ini ada berkaitan, ada pertanyaan. Apakah jodoh itu cerminan dari diri kita? Jadi kan. Memang saya jawab ya. Memang jodoh ini sudah diatur oleh Allah. Yang sudah benar-benar pasti adalah laki-laki dengan perempuan, manusia dengan manusia. Ini sudah tidak bisa dirubah ketentuannya. Misal sampai mau nikah dengan tidak manusia, maka tidak boleh. Atau laki-laki nikah dengan sesama laki-laki, boleh nggak? Tidak boleh. Atau nikah sama-sama perempuan. Atau terlalu sayang dengan ciptaan Allah, misalkan sayang dengan kucing, maka nikahnya dengan kucing. Maka disitulah tidak boleh. Jodoh yang ditentukan di sini. Tapi bagaimana jodoh itu cerminan kita? Menurut ini tadi, ikhtiar, secara ikhtiar, takdir ya. Maka kita diperintahkan menjadi umatnya Nabi Muhammad yang solih, yang baik. Jadi kan, kalau kita baik, insya Allah jodoh kita juga akan apa? Baik, itu kan. Itu bagian daripada ikhtiar atau usaha kita. Tapi ada beberapa ketentuan. Terkadang orang itu sudah baik, tapi kenapa mendapat jodoh yang mohon maaf kurang baik orangnya? Kira-kira gimana itu? Kalau sudah seperti itu, dia sudah baik, ternyata mendapat jodoh yang kurang baik, berarti Allah sedang memberi pelajaran kepada orang baik tersebut. Contohnya Nabi Nuh, apakah istrinya baik? Tidak sepaham dengan Nabi Nuh. Itu contohnya. Tapi setiap manusia disuruh berikhtiar, berusaha mencari jodoh yang terbaiknya.
Jadi gimana menurut usaha agar takdir kita menjadi baik, maka berusahalah dulu. Nanti kalau kita sudah usaha maksimal, apabila diberi jodoh yang baik, berarti itu bagian daripada usaha kita. Tapi kalau tidak terwujud bagaimana? Kembalikan kepada hukum Allah. Ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedikit waktu pada siang hari ini kita sudah membahas materi berkaitan dengan qada dan qadar. Jadi kan, kapan kita harus berusaha? Mulai dari sekarang. Jadi kan, sampai kapan kita berusaha? Sampai akhir hayat kita. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Berusaha dengan maksimal. Jadi kalau saya punya prinsip gini, berikhtiar sampai mati dan bertawakal sepenuh hati. Jadi kan, karena hidup ini berkaitan dengan qada dan qadar, maka kita harus berikhtiar sampai mati. Selama darah kita masih mengalir, selama jantung kita ini masih berdetak, selama kita masih diberi kesehatan oleh Allah, berarti kita masih diberi kesempatan Allah untuk merubah takdir itu. Tapi setelah kita mentok dalam berusaha, sudah tidak kuat, maksimal, maka kita harus taruh semangat kita menjadi doa atau harapan. Menjadi apa? Tawakkaltu 'alallah. Bertawakal kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Maka setelah kita bertawakal, hati kita menjadi tenang, menjadi ayem, menjadi tentrem kan gitu ya. Maka di balik ikhtiar harus disertai tawakal. Apabila kita tidak mau ikhtiar, tidak mau tawakal, maka kita seperti halnya mayit ibaratnya. Ya ora urip, ya enggak mati. Membingungkan jadi ya. Maka kita sebagai makhluk hidup ya harus hidup. Ikhtiar dulu, setelah ikhtiar barulah tawakal. Jadi kan, demikianlah yang dapat kita bahas pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari di siang hari ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada benar kata, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah kata, semuanya karena kebodohan saya. Maka dari itu saya mengajak kepada kalian semuanya, teruslah belajar, kejarlah impianmu selama engkau mampu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.